Halo, sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan masuk ke babak yang baru. Iya, apa tuh maksud babak baru? Topik baru, pembahasan baru. Topik baru. Ya. Benar kan? Nggak bener kan? Yang kemarin tentang Uang, uang, cien, cien, fulus, lui, loy. fulus. Ya, sebelumnya kita juga bahas smartphone ya. Ya, smartphone Ya. belum ada. Tapi hari ini udah ada. Ini dia. Ada bunyinya lagi. Kalian pernah gak sih mainnya kayak ginian? Ini kayak taruh di sini. Harusnya pernah deh. Jangan, kasihan nih. Hah? Iya udah boleh. Sini gitu. Ini uang. Handphone. Oh gini? Gini. Satu lagi kita bahas uang. Nah, ini uang beneran nih. Buat kita, Uang. buat kita giveaway. Giveaway buat kalian. Ada pecahan 100.000, 50.000. Semua lah sampai satu. Yang bisa tebak 100.000. totalnya berapa akan dapat semuanya. Ya, yang paling dekat Ya. nggak ada, itu duit mainan. Duit mainan. Kita lagi. Belum ada donatur. Gak apa-apa. Oke, yang mau donatur? Boleh. Ya. Oke. Hari ini tanpa basa-basi lagi, kita sambut topik baru. Mari. Topik hari ini topik baru nih. Ya. Topik hari ini kayak cukup panjang, jadi kita nggak perlu bridging lama-lama. Hari ini kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin hal-hal yang lumayan. Kayaknya beberapa orang concern ya. Ada beberapa orang udah nggak peduli. Tapi ada beberapa yang tadinya nggak peduli, jadi peduli. Ya, Gitu. apa tuh? Apa tuh? Tahu global warming? Bukan. Oh, bukan. Kalau bahasa global warming sama juga. Lu nggak peduli sama global warming? Peduli maksudnya. Lu nggak peduli sekarang? Kita akan bahas tentang pendidikan. Ada hubungannya dengan global warming? Belajar soalnya. Ya apa juga bisa disambungin berarti. Ya emang. Bridging. Bisa disambungin. Betul betul. Gitu. Pendidikan. Kenapa tuh pendidikan? Kenapa apanya? Kenapa pendidikan itu orang nggak peduli lagi? Bukannya itu wajib? Gitu kan, misalnya dia udah lewatin masa pendidikan. SD, SMP, SMA. Lewat. Beberapa kuliah, beberapa kerja. Yang kerja udah nggak peduli dengan pendidikan. Ketika dia berkeluarga, udah punya anak, dia pikir lagi pendidikan buat anaknya. Gitu. Atau enggak yang mungkin lulus SMA terus kerja. Udah kerja berapa lama, baru kepikiran yang ambil kuliah. Ya udah, jadi baru kepikiran pendidikan. Jadi ada mikirin pendidikan, nggak mikirin, terus mikirin lagi. Gitu. Emang kuliah wajib? Ya nggak wajib kan, makanya bisa kepikiran. Apa Mau pro ambil. cons-nya? Kita bahas lengkapnya di episode kali ini. Sampai jumpa. Kita bahas lengkapnya di topik kita hari ini. Ada gak pertanyaan kayak gitu? Nggak tahu ya. Ya, kita tahu. Kalau misalnya kita tiba-tiba impromptu nggak di sini, ya udah nggak apa-apa. Terserah kita. Terserah kita, mau kita gak usah ngatur-ngatur kalian. Kalian tonton aja yang penting sama share. Oke, kita mulai kali ya. Mengantisipasi nostalgia yang tidak perlu. Kita lihat aja dari pertanyaan pertama. Set. Wah, langsung nih. Tadi kan lu bilang orang belajar, nggak belajar, belajar lagi. Ada fasenya gitu kan. Nah, kita pernah bahas, ya kan, tentang sukses. Iya. Ya kan? Nah, menurut lu sukses di sekolah sama dengan sukses di kehidupan nyata gak? Wah. Udah gitu aja pertanyaan. Jawab dulu itu. Terus capek. Pertanyaan banyak-banyak. Itu sih. Kalian suka? Iya, oke. Gimana? Menurut lu sukses di sekolah sama dengan sukses di kehidupan nyata? Beda. Beda, oke. Terus kalau enggak, kenapa sebenarnya susah-susah? Oke, itu dia pertanyaannya. Tarik. Gitu. Tarik. Kalau buat gua sih iya dan tidak. Gimana tuh? Bisa menjamin kesuksesan? Iya, tapi tidak 100% pasti. Ya. Karena kalau lu nggak sekolah, ya bisa kelihatan juga orang yang nggak sekolah. Dari konteksnya masuknya cara dia berpikir, Iya. cara dia mengambil keputusan, paling gampang bisa baca nggak bisa baca deh. Ada loh orang yang nggak bisa baca
Iya. Ngomong doang bisa, tapi bacanya apa? Nggak bisa. Buta huruf ya? Iya. Nggak tahu cara bacanya, tapi ngomong kan didengar lewat telinga sehari-hari, ngerti gitu ya. Iya, pemahaman komunikasi ya. Ya, nggak cuma itu mungkin menurut kan ekstrim banget emang ada kayak gitu. Ya, contoh lain lagi dalam bergaul misalnya, nggak tahu quote unquote tata krama dan segala macam, kan di sekolah juga diajarin ya. Meskipun kalau misalnya pilihan ganda gitu ya, A, B, C, D, sikap mana yang paling sesuai, ya kita pasti pilih yang paling bagus kan, yang paling Iya. itu kalau kita, kalau gue pikir-pikir ya, itu tuh kayak secara bukan alam bawah sadar ya, dengan bukan sengaja juga diatur supaya lu tuh di dalam kehidupan nyata nanti lu berusaha memilih yang baik itu. Iya. Meskipun nggak semudah itu. Betul. Ya, malahan menurut gua soal-soal kayak gitu tuh quote unquote kurang praktikal ya. Kayak jawaban yang apa sih? Jawaban yang diplomatis gitu. Klise. Ya jawaban ya gue juga tahu gitu loh. Iya. Pasti jawabannya ini, nggak mungkin mencuri, nggak mungkin lah yang buruk-buruk, nggak mungkin gitu kan. Cuman namanya kan belajar dari kecil, umur kecil gitu kan. Jadi dari usia belia sudah ditanamkan hal-hal yang baik, diharapkan di masa depan saat dia tumbuh dewasa dapat memilih keputusan-keputusan yang baik. Nah, kalau dia bilang tadi sukses di sekolah sama dengan sukses di kehidupan nyata, menurut gua bisa iya bisa enggak. Ada faktor-faktor yang bisa mendukung juga orang sukses di masa depan. Contoh disiplinnya. Disiplin tiap hari lu harus bangun jam 6. Kalau rumah lu agak jauh, masuk 6:30 misalnya. Iya. Kalau rumah lu agak deket sebelahan dong, 6:15 masih bisa lah. Lu masih guyur ke sekolah masih masih teler-teler gitu kan. Apalagi yang gue gak habis pikir sih, orang sekolah jauh-jauh 1 jam gitu, Iya. dari ujung ke ujung, niat pulangnya sore lagi nyampe rumah gitu kan. Barengan macet dengan orang yang pulang kantor. Iya, udah kayak ngantor gitu. Nah, terus ngapain besok susah kalau nggak ada jaminannya? Yang menurut gue bisa diambil yang tadi, kedisiplinan itu. Karena nggak bisa bohong, habit itu dibentuk nggak sehari. Habit itu dibentuk dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, setiap hari kan lu harus datang jam 6. Bangun maksud gua. At some point pernah gak sih lu kayak hari Minggu terbangun jam 6? Iya. Iya kan? Jadi kebiasaan. Kayak aduh, hari libur udah gua bangun Ya, gitu. pasang alarm udah siang aja lah. Iya, siang aja. Bangun duluan. Bangun duluan daripada alarm. Bener. Gua bangunin alarmnya. Bangun. Berbangun. Body clock kita menyesuaikan gitu kan. Body clock. Terus habis itu disiplinnya itu. Terus kalau ulangan segala macam kita diajarin dan diperkenalkan bahwa akan ada masalah dalam hidup gitu kan. Udah belajar dikasih salah. Ujian ya, Ujian namanya kan, ujian. Wah, itu pasti ada masalah. Uji. Diuji. Udah gitu kalau nggak lulus, ulang lagi kan. Iya. Sampai lulus. Meskipun kadang banyak praktek-praktek yang pip. Nanti kita mungkin bahas. Nanti kita mungkin bahas praktek-praktek yang dapat dilakukan atau pernah dialami oleh kita gitu ya. Yang semoga tidak ditiru. Semoga tidak kalian. ditiru lagi. Ya. Ya nggak tahu maksudnya apa, cuman kayak gitu. Kenapa belajar susah-susah? Ya kalau menurut gua sih bukan kejar kenapa belajar susah-susahnya, tapi habit yang dibangunnya gitu. Dan secara nggak sadar pun at some point, let's say kita nggak pakai nih, sebutkan rumus ini gitu kan, kita orang paling benci rumus-rumus itu. Iya. Apaan sih Buat rumus ini? apa sih? Ngapain gua ngapain ini? Paling sering kita dengar pertanyaan, emang dipakai di kehidupan sehari-hari? Kalau nggak dipakai ngapain belajar? Iya, kalau nggak dipakai ngapain belajar? Ya, rumus trigonometri, rumus luas segitiga. Emang gua ide lagi yang paling lucu, misalnya orang tentukan biaya yang dapat dibuat untuk membangun bangun ruang ini. Ya kan, tinggal beli aja udah jadi, nggak usah dihitung. Iya kan? Ya, tapi kan banyak lah, itu melatih critical thinking, melatih pengambilan keputusan dan segala macem. Lebih ke situnya sih. Jadi ya nikmatin aja. Kalian pilih mana? Susah cari uang? Cari uang juga susah. Nggak perlu apa rumus sih. Tapi susah juga. Ya, atau ya udah tinggal ngertiin itu aja gitu, nggak usah pusingin. Gitu. Kalau gua gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gua
beda ya, karena apa sih dia bilang sama atau enggak kan? Iya. Sukses sekolah bakal sukses di depan nyata enggak? Enggak. Karena bisa kebalikan justru. Lu sukses di sekolah, ketika di dunia nyata justru malah jadi nggak bisa apa-apa karena Oh iya. dari dulu fokusnya cuma belajar, tapi nggak pernah belajar bagaimana untuk bersosial atau kerja atau hubungan dengan orang lain yang bisa lu ya untuk apa prospek lah ke depannya lu bisa kerja lebih bagus gitu. Iya. Lu cuma hafalin rumus, baca buku, nggak belajarin yang itu, ya udah sama aja. Atau kebalik kan? Ada orang nggak sukses nih di sekolah, misalnya belajarnya males-malesan, nggak gitu rajin, tapi dia selalu punya pemikiran tentang ini bisnis. Kalau di sekolah misalnya nih, wah teman-teman lagi butuh ini, yaudah deh gue jual ini aja gitu. Dia provide something, dagang gitu. Jadi dia punya mental yang udah bisa kerja sukses gitu. Akhirnya setelah lulus sekolah, udahlah dia lanjutin itu, dia mungkin develop lagi, belajar, kuliah mungkin yang memang spesifik untuk ke situ, jadi sukses bisa juga gitu. Bisa. Jadi banyak banget. Betul. Tapi ada juga mungkin yang memang inline juga. Ada yang inline malah ya justru. Kalau rajin di sekolah, sukses juga ada. Iya, biasanya tuh pekerjaan yang profesional, misalnya kayak kedokteran, arsitek. Gitu ya kalau kedokteran nggak belajar sih gue juga serem ya. Iya sih, mana ada dokter belajar salah bedah. Salah potong. Maaf, jahit lagi, ulang, salah pasang mata ini kebalik. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau pekerjaan profesional pasti harus belajar kan, kayak gitu. Betul. Makanya kan ya beda menurut gue. Jadi nggak sama. Nggak sama ya. Terus kenapa belajar harus susah? Menurut gue sih kalau belajar ya, kita ngomong konteks sekolah ya, di SD, SMP, SMA, kuliah beda nih. SD, SMP, SMA, menurut gue itu wadah 12 tahun. Lu belajar untuk belajar. Maksudnya lu membuat diri lu sendiri terbiasa untuk belajar sesuatu hal gitu. Lu belajar mengenai bagaimana lu bisa belajar dengan baik gitu. Outcome-nya dari nilai biasanya diukurnya. Misalnya nih, ketemu pelajaran baru susah, lu nggak suka sejarah misalnya, gua nggak suka sejarah, susah. Ngafalin tanggal, ngafalin kejadian, nama orang, siapa, wah susah banget kan. Nah, tapi bagaimana lu bikin strategi untuk bisa belajarin itu supaya lu paham, itu yang dicari gitu loh. Lu kalau bisa belajar tentang hal itu yang lu nggak bisa tadinya, berarti kan lu orang yang adaptif kan, lu orang yang sangat mudah belajar sesuatu hal gitu. Baru ketemu sesuatu langsung belajar, langsung pintar gitu. Gue dulu di sekolah lumayan terkenal dengan tipe kebut semalam ya. Bahkan bukan kebut semalam, kebut 5 menit kayaknya. Gue enggak sih. Kayak gitu. Tapi gue relate juga. Iya. Menurut gue, tapi nggak nempel di otak, cuma benar, ujian betul, doang. itu dia. Tapi gue punya strategi kan, karena ya makanya mekanismenya begitu. Ada ulangan nih, dikasih tahu dari seminggu lalu. Kan harusnya yang lain pada belajar, gue mah main dulu. Tiba-tiba hamin sejam, beda 1 jam pelajaran, gue pinjam catatan. Pinjam dong. Gue baca. Oke, gini, udah dong. Ulangan, teman gue yang udah belajar seminggu itu nilainya kalah sama gue. Tapi habis ulangan itu gue lupa, udah langsung bus hilang. Tadi ngapain? Udah gitu. Jadi gue nggak makan memori gue. Tapi kan itu gue nge-develop strategi kan. Jadi gue melakukan sesuatu hal yang urgency aja gitu loh. Jadi gue nggak spend banyak waktu itu. Gitu. Tapi ya beda konteksnya. Jadi dia itu terbiasa jadi mengerjakan suatu hal nyicil. Ya. Kalau gue di-pull. Ber gitu. Iya. Karena waktunya memang ada juga gitu ya. Iya, jadi maksudnya di sekolah ya fokusnya itu doang. Ya tapi gue pas gurunya jelasin gue perhatiin banget, makanya gue nyatet. Kalau gue nyatet tuh gue pusing sendiri. Dia ngomong apa gue nggak multitasking kan. Dia dengerin, gue nyatet, gue paham nggak bisa. Gue paham dulu. Oh gitu doang. Terus gue cobain sendiri di kertas. Oh gini, bisa kayak matematika gitu ya. Oh gini doang gampang gitu kan. Ya udah, nanti catatan gue pinjam teman. Gitu. Kayak gitu. Kalau gue juga ada sisi itunya sih. Cuman nggak semua, pas UN doang. Dulu ada UN, ujian nasional namanya. Kalau sekarang kan ANBK namanya. UNBK. Iya. Enggak, itu UN berbasis komputer. ANBK, bukan. Assessment Nasional berbasis komputer. Nggak tahu lah. Ya intinya pakai komputer lah. Gitu. Terus
materi yang biasa di UN itu kan udah disortir, cuma ini aja materinya. Gue biasa malam, orang kan begadang-begadang, gue enggak, gue tidur. Gue pagi-pagi jam 3 gue bangun. Iya, sama aku juga. Jam 3 gue bangun, gue baca. Oh ya udah. Iya. Tapi iya bener nggak nempel di Nggak nempel, kepala, habis itu hilang. Karena harus dihilangin, besoknya ada lagi yang lain. Iya. Kalau masih penuh itu masih keinget yang lain kan itu harus di reset gitu. Pencet power button yang lama di reset ya. Iya. Nah, reset. Bener-bener kayak gitu. Jadi kenapa belajar susah-susah menurut gue tadi lu belajar bagaimana lu belajar gitu. Nanti Nah, kedepannya karena ketika masuk dunia kerja, dunia perkuliahan lu banyak hal yang lebih nggak make sense itu dan deadline-nya lebih gila kan. Yang nggak iya. peduli gitu loh. Bener. Dan itu benar-benar ngomongin tentang kehidupan lu nanti, dibayar atau enggak, digaji atau enggak, itu menentukan kan Iya, kerja. iya. Kalau lu nggak bisa adaptif, nggak bisa belajar suatu hal, yang kemarin kita pernah bilang nih di keuangan kan, investasi sendiri kan ke diri sendiri, itu sama. Pas sekolah juga, menurut gua dulu belajar susah-susah itu buat bagaimana lu belajar, gitu sih. Menarik. Point of view menarik. Oke. Ya Oke. kejawab ya, berarti ya yang buat suka nanya belajar ngapain kira-kira gitu. Iya. Atau kalian ada lagi nih ide kalian atau pemikiran kalian ngapain susah belajar? Menurut gua sih gini, ketik di bawah. Di bawah, kayak gitu ya. Hafalin rumus susah-susah, itu Ya, rumus aja nggak bisa hafal, gimana lu ngafalin yang lain gitu. bener, Ya, udah gua- pasti. Iya. Iya. Set. Skripsi perlu gak? Gimana tak? Gak perlu. Kalau buat gue sih perlu nggak perlu sih. Kalau misalnya berbasis mungkin bukan skripsi kan kalau kita analogikan meneliti sesuatu gitu ya. Ada sisi penelitiannya sesuatu gitu loh. Meneliti sesuatu entah membandingkan, mewawancara kualitatif atau menghitung pakai data kuantitatif dengan tujuan membantu quote unquote penelitian gitu ya. Nah, tapi in real life konteksnya banyak orang yang penting jadi Jadi syarat kelulusan doang, nggak benar-benar diteliti gitu. nggak dipakai ilmunya, Dan- datanya juga dari mana. Menurut gue juga sebenarnya ya wajar juga. Karena S1 lu belajar 4 tahun ya lu belajar basic dasar foundation mata kuliah yang lu pelajarin gitu. Nanti kalau mau meneliti ya lu ambil S2 khusus buat meneliti. Tergantung sih ya. Beda-beda. Ini menurut gue begitu. Mau lebih lagi naik lagi S3. Ya, emang lu mau contribute gitu ya. Lu mau memberikan sesuatu, lu mau meneliti benar gak ini dan segala macam. Karena S1 ya, waktunya yang dipelajarin banyak. Mata Iya. kuliah banyak. Dikebut 6 bulan. Harus ciptain satu yang baru gitu. Ini aja belum tentu lu masih inget tempat yang 4 tahun lu pelajarin. Gitu kan? Apalagi lu disuruh bikin sesuatu yang baru. Kalau salah atau judulnya udah pernah ada yang teliti, nggak usah. Gue pernah mikir loh, kalau ya jurusan yang paling umum populer gitu, banyak orang yang ambil, judulnya harus beda semua, nggak ada yang sama. Emang nggak habis-habis. Iya. Itu satu. Kedua, emang seberpengaruh itu penelitian dia, yang belum tentu beneran diteliti, datanya bisa dimanipulatif. Jadi menurut gue sih lebih kayak ujian aja. Iya. Kalau menurut gua kayak ujian sekolah aja, ujian sehari merangkum 4 tahun itu apa yang lu pelajarin gitu loh. Menurut gua lebih kayak gitu sih, lebih ke prakteknya. Jadi nyantol juga kan banyak juga orang yang habis kuliah lu belajar apa di kuliah? Ya nggak tahu ya, udah lulus. Lupa dulu pernah belajar di kuliah. Sering nggak denger kayak gitu? Gue sering denger kayak gitu. Kayak oh iya ya. Ya kalau nggak dipakai lagi ya hilang. Iya. Kayak cuman sama kayak tadi, cuman jam 3 pagi bangun, kelar udah hilang. Demi kerja, yang kerjanya pun belum tentu sama kuliahnya. Ya, tidak linear. Tidak linear. Jadi terus banyak orang juga yang akhirnya karena susah menciptakan lapangan pekerjaan joki kan. Iya. Joki skripsi ada joki. Iya.
jadi lu bayar gua segini, gua bikinin. Nah, dia bikinin dari mana? Dia pasti googling juga. ChatGPT. Apalagi sekarang ChatGPT makin membuat skripsi itu kayak apa sih? Ya. Iya kan? Ketikin gua dong 1.000 kata, 10.000 kata tentang ini. Dia lebih pinter daripada itu. Dosennya ditanya juga nggak tahu mungkin. Bukan mungkin ya, bisa juga dia tahu. Gitu. Cuman kayak esensinya nggak begitu Efek ya. efek gitu. Menurut gua gitu. Kurang Praktikal lah. ya, kurang praktikal ya. Kayak lu nggak bawa apa gitu loh pas lu keluar gitu. Dengan effort yang segede Dengan gitu. effort yang segede gitu. Dan penuh tangisan yang bikin banyak orang jadi nggak lulus, Iya. ambil semester lagi, Bener. uangnya pas-pasan. Iya. Bahkan ada beberapa kampus gitu ya, gua nggak sebutin mana gitu, yang pernah gua denger ya sengaja disusahin buat lulus ya, demi kalau lu ngulang nggak lulus kan lu nggak dapat gelarnya. Nggak dapat gelarnya lu berpengaruh dengan kerja. Sistem kerja kita pun menuntut punya S1 dan segala macamnya itu. Mayoritas ya. Iya, kecuali orang dalam. tindakan pekerjaan kreatif gitu mungkin ya, Ya. yang nggak dinilai dari basis gelar gitu, mungkin bisa gitu. Cuman kalau yang butuh S1-nya itu gue agak apaan sih, emang S1 pasti menjamin lu jago? Kan nggak juga. Kayak gitu loh. Jadi Kalau kayak gitu sih. Kalau lu gimana? kalau menurut gua perlu apa enggak tergantung ya. Kan tiap kampus beda-beda ya. Kalau ada yang kampus juga mungkin nggak pakai skripsi, pakai project. Jadi kelompok jalanin project, nah lu teliti project yang lu lakuin, lu laporin gitu. Kalau nggak salah waktu itu di BINUS deh. Dulu koko gua di BINUS. Dia dulu skripsinya tuh dia bertiga. Jurusan Itu IT. IT. Terkenal tuh BINUS tuh dengan skripsi yang jumlahnya bukan satu orang, jadi bertiga. Jadi tapi biasanya bagi tim tuh, ada yang ngerjain codingnya, ada yang idenya, ada yang sumber dananya, gitu kan. Jadi kan emang di kedepannya nyata juga gitu. Ada yang lu jadi emang jalanin di otaknya, ada yang di ototnya, ada yang di uangnya gitu kan. Iya. Bertiga combo. Tapi jadi sinergi kan, karena nggak bisa expect semua orang bisa semua gitu. Benar. Jadi itu lebih praktikal gitu kan. Terus menurut gua skripsi perlu nggak? Metodenya sih perlu diganti ya. Sebenarnya konteksnya nih tergantung tujuannya apa. Beberapa kampus misalnya yang ternama gitu ya, dibikin skripsi terus terkenal katanya susah lulus gitu ya. Menurut gua itu buat bangun mental sebenarnya mahasiswa-mahasiswa supaya keluaran dari kampus ini nggak jelek namanya gitu loh, nggak bawa nama jelek untuk nama kampusnya. Jadi Nggak asal lulus. Nggak asal lulus. Hmm. Kalau asal lulus terus kayak kerja misalnya, wah ini lulusan mana nih? Lulusan sini, wah namanya jelek kan. Jadi Iya. dia mending susahin, yaudah biar mahasiswanya yang memang kalau lulus worth it gitu lah, atau nggak layak memang untuk lulus. Kayak gitu, makanya dipersulit gitu supaya yang keluar pun juga punya mental yang kuat dan segala macam. Kita nggak ngomongin isinya, kalau ngomongin isinya bener tadi kan terlalu Ngarang lah ya. Bisa ngarang ya. 70% mungkin ngarang lah ya. Iya. Ditanya juga, oh iya. Iya gitu. Kecuali emang lu bener-bener mau linear yang peneliti ya, jadi peneliti ya. Iya. Jadi apa namanya? Researcher. Iya, researcher gitu ya. Orang yang nge-research sesuatu gitu. Suka bikin jurnal apa segala macam, meneliti hal kejadian-kejadian yang berhubungan dengan apa yang dipelajarin gitu ya. Iya. Itu baru lu mungkin lebih fokus gitu. Cuma kalau buat mayoritas sekarang karena ya itu konsep pendidikannya kan pukul rata semua. Mau lu mau apa tetap ada gitu. Jadi Iya. nggak spesifik. Benar. Harusnya kan lebih Yang berhubungan sains lah ya. ya idealnya gitu. Mungkin ada nanti pertanyaan, gue ada siapa sih tanya. Coba. Oke. Jadi perlu atau enggak? Susah jawabnya. Ada wacana kan sebelumnya skripsi mau dihapus. Iya, kata Sama Pak Nadiem. ya, Menteri Pendidikan kita, skripsi akan dihapus. Iya kayak UN dihapus, diganti. Jadi skripsi emang dihapus, tapi ada metode baru. Assessment sama, metodenya kayak pengumpulan datanya apa segala macam, tapi nggak seribet skripsi. Lebih praktikal. Jadi emang lebih di-encourage dapat pengalaman kerjanya juga. Gitu. Cuma dia kerjasamanya kayaknya sama BUMN. Lebih make sense kan. Jadi BUMN akan nanti buka, mungkin ya nanti. Let's see lah. Kita lihat ke depannya. Aduh, tapi bentar lagi mau ganti ini lagi ya. Maksudnya ketika ini upload kita tahu nih. Pemenangnya adalah Ya. Tapi kan pemenangnya belum tentu menterinya ganti. betul. Bisa aja menterinya sama.
Ya, tapi lebih sering ganti sih. Semoga kalau ganti pun visi tetap. Semoga kalau beneran diganti pun Intinya tetap kita mau cari terbaik. iyalah, kita mau tetap maju lah, Indonesia maju lah. Maju. Kalau diganti pun memang orang yang ngerti di bidangnya, nggak asal nyomot buat isi jabatan. Betul. Ya, kayak Ya, next. Oke. Galau. Semua di tempat di bidangnya. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Pelajaran apa sih yang paling berharga yang lo dapat dari guru lo di sekolah? Beh. Apa? Nggak harus pelajaran buku itu, pelajaran hidup misalnya. Ngerti. Gitu. Banyak ya, terlalu banyak ya. Bingung mau ambil yang mana. Jauh dulu. Gua Gua Pelajaran ya. kayaknya nggak banyak deh. Tapi gue punya guru sejarah SMA yang kalau dia ngajar itu tuh nggak, kan sejarah tadi lu bilang bosen nih. Susah, mau bosan. Bosen juga pastilah. Bosan enggak sih. Sempat gua ada satu guru tuh seru ngajarinnya. Tapi tetap susah diajar. Nggak ngafal, gue tuh inget kejadiannya, oh ceritanya begini, tapi ngomongin tanggalnya berapa, namanya siapa, di mana, lokasinya, wah, udah cuy. Guru gue ini ngajar sejarah tadi, dia nggak begitu nekenin tanggalnya berapa, ini berapa, nggak pas ngajarnya maksudnya. Tapi dijelasin dulu whole konsepnya. Ini kayak begini, dia bikin kayak cerita film gitu loh. Jadi disebutin ini, oh bayangin nih, orang naik kuda ya. Naik kuda pas lagi perang. Suka dilucu-lucuin juga. Jadi pada saat kita belajar pun kita jadi bayangin gitu. Kayak nonton film. Oh iya gitu ya. Oh iya gitu. Pada saat era itu lumayan nempel. Hari ini kalau tanya gue ya lupa lah. Udah lama gitu. Cuman itu membekas kalau yang harusnya textbook banget pun bisa dibuat nggak textbook banget. Emang Sangat mungkin gitu, tergantung cara lu delivernya gimana gitu. Plus, tapi ada juga yang harusnya tinggal masukin rumus, nggak ngerti gua. Itu pas pelajaran fisika ya, pas pelajaran fisika tuh gua kan harusnya pelajar fisika harusnya kan tinggal masukin rumus gitu ya, banyak kan gitu ya, bisa lihat lagi dari unitnya gitu kan. Tapi gue nggak ngerti sama sekali dia ngomongin apa. Kan dia cuma yang penting begini, masukin begini, kelar udah. Ini kenapa begitu dia nggak jelasin. Intinya udah pakai aja. Gitu. Nah, jadi yang paling berharga ada dua tuh, bisa dari sisi positif, bisa dari sisi negatifnya. Kalau yang kedua mungkin gue tangkapnya lebih ke ya udah lu pakai aja tanpa tahu kenapa. Dan bersyukurnya sekarang pun gue lebih melihat kenapanya lebih penting gitu daripada masukin aja gitu, pakai aja. Kenapa lebih penting? Karena dengan lu tahu kenapa, otomatis lah lu jadi tahu pakainya apa gitu. Kenapa lu perlu makan? Ya biar kenyang. Salah cuy. Atau biar tubuh lu dapat energi segala macamnya, iya kan? Nah kenapa perlu mandi? Gitu kan? Mandi! Males kayak gitu kan. Pasti nonton. Ya jelasin kenapa perlu. Jadi orang akan jalan dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa. Gitu. Gitu sih. Kalau gua dapat banyak sih sebenarnya guru-guru gua dulu, tapi guru SMP sama SD gua udah lupa sebenarnya. Memori gua nggak gitu banyak. Memori paling berkesan tuh SMA gue masih nggak bisa pikir sih. Jadi gue cerita dulu. Jadi satu guru gue, guru bahasa Inggris tuh itu ketika gue kelas 11, kelas 2 SMA ya, itu agak-agak apa kita sebutnya kocak. Jadi pas masuk baru pertemuan pertama itu kenalan guru baru. Dia nggak pakai banyak cincong kan, dia sama jebret. Udah langsung dikasih tugas. Akhir semester baru kumpul. Hah? Kaget dong. Akhir semester kumpul. Awal masuk semester gitu kan. Awal tahun aja baru 6 bulan proyeknya. Bikin apa? Disuruh bikin suffix di Inggris, di guru Inggris. Suffix itu apa sih? Suffix itu apa? Itu adalah kayak akhiran atau awalan di kata bahasa Indonesia misalnya. Misalnya
jadi itu kan menjadi. Nah, men itu suffix Oke. atau jadian, an gitu kan. An itu nah, suffix di bahasa Inggris ada kalau nggak salah 27 lebih. Terus? Masing-masing suffix 1000 kata. Maksudnya gimana tuh 1000 kata? 1000 kata, cari 1000 kata yang ada suffix itu. Oh, misalnya belakangnya apa? Ing. Cari semua ing. Iya. Playing. Ing mah gampang. Oh iya gampang. Gampang kan? Ya susah. Banyak susah. Gue nggak lupa. 27, kalau nggak salah 27 suffix deh. Masing-masing dibikin 1000 kata. Plus artinya. Project 1 semester. Itu guys, astaga. Kan bisa bareng-bareng. Gak bisa bangun gimana? Harus tulis tangan, pakai pen biru di double folio. Enggak, maksudnya diskusi bareng-bareng. Iya, itu cari di internet juga banyak, gampang. Tinggal ditulisnya itu loh. Kopi boleh? Kopi gimana? Pen biru ya? Pen biru. Makanya supaya nggak boleh fotokopi, kan kacau kan? Kalau tulisan jelek suruh ganti. Terusnya jadi Jelek bagusnya dari mana? menurut dia. Kalau dia tulisannya nggak boleh cepet-cepet kayak asal udah lalu. Kalau nggak bisa baca, dia nggak bisa baca, dia nggak mau. Jadi bisa ada yang ngumpulin dikit-dikit. Misalnya ngumpulin dulu, nih, sir boleh gak nih? Oh boleh, oke proof. Udah berapa halaman, udah jadi isi gitu. Ada yang nyicil gitu. Oh, berarti dia punya buku catatan gitu. Iya. Ya ini udah progresnya berapa? macam. Ada yang rajin banget, Hmm. 3 bulan kelar. Hmm. Wah ngumpul kan, wah udah di sana itu satu angkatan gua kan ada 6 kelas ya. Jadi 6 kelas tuh dapat semua kayak gitu. Kita pada bilang wah ini guru agak-agak nih. Hmm. Jadi wah gitu kan. Hmm. Udah 3 bulan dikumpul kan, tapi dia nggak nilai dulu, udah semacam udah mulai banyak nih yang dikumpul. Dia tanya siapa yang belum kumpul. Ya angkat tangan kan ada berapa orang gitu kan. Berarti yang udah kumpul dicek namanya 80 langsung. Jadi dia nggak cek kertasnya. Jadi yang penting lo kumpul aja. Ya dia tanya yang belum kumpul siapa. Yang udah kumpul 80. Next bulannya dia tanya lagi siapa yang udah kumpul, kan jadi ada yang kumpul ya. Udah kurang nilainya 75. Gue akhirnya kayak nggak kumpul ya sama sekali. 70. Mendingan gue dapat 70. Pelajaran hidup yang gue dapat adalah di dunia nyata banyak banget sering terjadi lu udah effort gila-gilaan segala macam nggak dihargain guys. Benar loh, gue sampai branding nih kalau gue ingat lagi ya. Dan banyak banget sering terjadi lu ekspektasi nih, wah ada kerjaan sulit lah atau ada masalah lah yang berat lah, wah lu udah effort gimana berjuang segala macam, outcome-nya itu nggak sesuai dengan apa yang lu pikirin. Wah gila, tapi itu pelajaran itu berkesan banget sih. Sampai sekarang gue udah 11 tahunan masih ingat gue. Dan ya tetap, tapi bukan jadi ya udah nggak usah kerjain aja, enggak gitu mikirnya. Tapi jangan lupa, maksudnya lu kalau effort banyak bagus gitu ya, boleh gitu. Tapi ingat enggak selalu apa yang lu harapkan tuh bisa dapet. Benar-benar. Berkesan banget gitu. Jadi Ya. dia memberikan mental yang wah ini sih. Tapi semenjak saat itu ya kayak wah ini males lah kerjaan apapun lah dari dia kan segala macam. Nextnya setiap ada tugas dia langsung cek. Jadi dia bikin psikologinya tuh rusak gitu. Ah ya udahlah, orang udah kerja mati-matian bikin suffix panjang itu nggak dinilai. Terus dikasih project ribet lagi, semester 2-nya kan ada project ribet lagi kan. Disuruh wawancara bule. Berapa ya? Satu grup 4 orang, wawancara 20 bule. Kesan-kesan pesannya tentang Indonesia dan Jakarta. Oke. Di record video, bikin PowerPoint, bikin ini, wah ribet dah. Itu makin ribet lagi kan. Dan pesan kan capek aja kan. Iya. Itu lebih ribet, ada project ini lah, berempat lah, nyari dulu kan. Gitu. Itu dinilai, yang gak nilai 0. Langsung dicek sama dia. Jadi dia bikin psikologi kita jadi rusak kan. Jadi tadi awalnya udah capek, gak dinilai. Ya udahlah, capek bodo amat, pas bodo amat jadi 0. Jadi gitu, itu benar-benar ngajarin kita nggak tahu kapan dihargai. Makanya selalu kasih yang terbaik. Asik. Benar loh. Give your best. Thank you sir. Thank you, Kita sir. kayaknya kondisi gimana ya? Kayaknya sekarang lagi sakit-sakitan. Lagi sakit-sakitan. Atau kayaknya harusnya belum berpulang. Masih di rumah sakit. Nggak tahu ya. Kurang tahu. Gue udah lama nggak update. Tapi pengalaman sangat berharga. Menarik banget sih. Kalian ada nggak pengalamannya kayak gitu? Ya, coba kalian ceritain kalian dapat pelajaran hidup atau pelajaran apa yang berkesan buat kalian yang kalian masih pegang sampai sekarang itu gimana? Menarik. Coba tahu kalian punya, oh ini apalah. Tapi pasti banyak sih.
masih banyak, apalagi guring open minded ya, seru banget Iya. kalau dapat guring open minded. Benar-benar. Next. Kalau sistem pendidikan sudah bagus, perlu les gak? Kalau sistem pendidikan sudah bagus, perlu les nggak? Ya. Berarti sekarang asumsi pendidikan belum bagus, sistem pendidikan belum bagus. Bisa dibilang, Oke, sistem pendidikan kita masih berkembang gitu deh. bisa jadi. Oke. Tapi gue nggak tahu sih di negara yang sudah pendidikannya bagus pun indikatornya bagus ya, masih orang pada ambil tutor les lagi gak? Harusnya sih ada ya beberapa, tapi mungkin in some specific case gitu. Oke. Kalau menurut gua, les itu kan berarti kan membantu untuk either yang nggak ngerti jadi makin ngerti, atau yang udah ngerti makin advance. Ya, Dan setiap orang punya pilihan. Yang belum ngerti bisa punya pilihan bodo amat kayak tadi, atau usaha setidaknya, ya. meskipun outcome-nya Yang belum tentu. minimal dapat. Yang penting gua pas lah gitu lah, pass lah, Apa istilahnya? lewat KKM. KKM, Apa tuh KKM? minimum belakangnya, Kriteria. kelulusan minimum. Ya, kriteria kelulusan minimum. Atau yang udah bagus makin ambis. Wah, gue tahu gue punya ability-nya. Gue dapat 100, wah gue mau 110. Gue mau belajar Gue pernah lu bikin Ada. ulangan. Iya. Skor maksimal bisa 130. bonus gitu. Iya, jadi 30 kalau lu bisa 130, 30 ditabung buat berikutnya. Oh, meskipun dapat remet naik 30. Iya, Wah, bisa mantap. ditabung. Tapi itu soal yang 30 tuh susah banget. Jadi kalau udah 100 itu gampang kan. Iya. Jadi kalau bisa ekstra ini buat nextnya. Bagus sih, challenging gitu. Iya, ya. challenging. Jadi buat anak-anak yang udah pintar, jadi dia ngebalance. Iya, enggak. Kalau yang pintar banget, gampang banget gitu. iya, yang bisa 100 nih 30-nya. Jadi nextnya dia bisa leha-leha, udah nyantai aja belajarnya nggak apa-apa. Iya. Worth lah. Iya, jadi Balancing di sana ya. Tadi yang kurang jadi makin ngerti, yang udah ngerti makin terpacu untuk belajar lebih, karena belajar kan nggak ada batasnya sebenarnya. Betul. Selalu ada hal baru yang bisa lo pelajarin. Kalau ditanya masih perlu nggak, tergantung pemikiran kolektif generasi saat itu sih. Kalau memang di sekitar dan lingkungannya punya behavior yang bersaing, pasti masih perlu. Mungkin tapi akan tuntutannya lebih terhadap yang mengajar. Iya dong. Orang semuanya bersaing gitu. Paling gampang contohnya gini. Kalau kita lihat negara lain yang gue tahu ya, negara lain kayak misalnya Korea Selatan, kayak Singapura gitu-gitu, itu mereka sangat bersaing gitu. Kayak kita lihat orang ini wah pinter, biasa di sana. Itu hal biasa. Susah dapat kerja. Kalau di Indonesia kan, ya kita lihat fakta aja gitu ya, bahwa orang yang kelihatan shining banget gampang dapat kerja, diburu gitu loh. Ya. Kalau di sana hal kayak gitu, lu harus kasih apa yang lebih. Bahkan pengangguran di negara luar sana, kalau di-compare sama pengangguran yang negara kita, jauh banget. Pengangguran negara sana mungkin di sini dihargainya wow banget gitu. ya beda. Iya, jadi sistem bersaingnya itu yang memacu mereka harus tetap belajar terus. Dan plus minus lah ya, itu bikin stress levelnya juga tinggi kan. Ya, Makanya banyak murid-murid di sana, lu ngapain belajar mulu sampai begadang-begadang. iya sampai pulang sekolah jam 8 malam. Pulang sekolah 8 malam, lu bayangin. Lebih parah daripada orang kerja. Iya. Ada Jadi, filmnya malah. mungkin mereka mikirnya mati-matiannya di masa muda, ketika kerja lebih nyantai. Iya. Sama aja. aja. Pas kerja sama Tempat aja. kerja juga sama aja. Makanya banyak stres, mental health-nya terganggu. Di Jepang juga begitu. Iya, di Jepang. Iya kan? Pressure tuh tinggi banget gitu. Ini ngomong pendidikan doang loh. Iya. Iya kan? Belum hal yang lain, sosial dan segala macemnya. Jadi kalau ditanya perlu apa enggak sih, balik lagi ke behavior masyarakatnya. Iya, Tapi kalau kita society-nya. ngomong Indonesia doang ya, mungkin kalau udah bagus nggak perlu lagi Iya. bagi masyarakat kita. Betul. Unless mereka punya mindset yang udah berubah, lihat dari luar, mau adapt itu gitu ya. Tapi kalau selama lapangan pekerjaannya require-nya cuma segini doang,
Ngapain lu belajar susah? Itu tadi. Buat mereka, iya, effortnya belajar kenapa belajar susah ya? aja. Biasa aja. Kecuali require makin tinggi gitu. Ya. Minimal kerja 20 tahun, padahal baru lulus misalnya gitu. Itu meme dong, meme. TK udah kerja. TK udah kerja. Baju apa? Baju apa? Ini ada meme-nya begini. Iya. Minimal kalau bekerja 70 tahun. Aduh, emang kadang-kadang ya. Tetapi hal itu sih yang bisa memacu sih. Nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Tergantung arah ke depannya gimana. Gitu. Ya selama marketnya ada, pasti supply-nya juga ada gitu. Kalau supply-nya udah nggak ada, air mungkin. Ayo, lewat mana ya? Bukan air, orang sebelah mungkin. Oh. Oke, kalau supply-nya udah nggak ada, marketnya pun nggak ada. Kalau marketnya nggak ada, ya supply-nya nggak ada. Belum tentu. Atau bisa di-create juga sih. Iya, justru create supply dulu. Iya. Atau nggak barengan. Mau kalau gua tergantung sih ya. Tadi benar sih kalau ngomongin compare sama negara luar yang udah maju, beda sama kita, negara Indonesia masih berkembang, hampir maju sebenarnya. Katanya ya hampir maju, udah 1,8 ya. Tapi bounce back. Kalau 2 kan udah maju gitu. Kalau 1,8 hampir maju. Berkembang tapi mendekati. Iya sih, kalau udah bagus ya. Gue sih kebayang kalau pendidikan udah bagus ya berarti les tergantung tujuan lesnya kan tadi kan. Antara berarti lesnya biasa tuh spesifik apa untuk expertise lagi loh, untuk bikin lu bukan cuma bisa tapi jadi hebat di situ. Gitu. Jadi spesifik, bukan cuma yang kayak les yang ngebantuin tugas-tugas sekolah gitu. Iya. Karena kalau udah bagus kan pasti urusan kayak gitu semua udah beres gitu loh. Udah Betul, mungkin betul. sistemnya nggak ada tugas lagi. Malah beberapa sekarang kurikulum udah ada kayak gitu guys. Bahkan belum tahu beberapa udah nggak ada tugas lagi sekolahnya. Jadi emang bener fokus belajar ya di sekolah aja. Jadi di rumah activity belajar bersama orang tua belajarnya. Kayak gitu. Kurikulum sekarang itu namanya kurikulum merdeka ya. Kayak gue kurang mendalami itu kurikulum merdeka yang di SD itu gimana. Belum punya anak. Belum punya. Jadi nggak tahu gimana gitu. I see. Gitu sih. Tapi kalau ngomongin les, ini kalau kita bawa ke ranah yang lebih luas, upgrade skill terhadap orang pekerja itu bisa dihitung les nggak sih? Bisa, makanya kalau les yang kita ngomongin soft skill ya, kayak atau nggak beberapa hard skill, misalnya les masak. Ya. Yang jadi kita ngomonginnya itu les ya, apa namanya? Keterampilan itu course. Ya, les keterampilan lah. Ya. Jadi bukan cuma pelajaran gitu, keterampilan. Nah, itu juga mungkin arahnya ke sana gitu loh. Kalau Ya. sistem pendidikan sudah bagus, tentang pelajaran sudah bagus, ya mungkin les-les akan bukannya ke arah sana. Iya. Les berenang. Ada les berenang? Ya ada, cuma Bener. Ada loh. buat atlet, jadi atlet. Nggak harus. Untuk bisa berenang juga Iya sih, ada. ada yang survive kan. Kalau kita Jakarta nanti makin tenggelam gimana? kan udah ada Terus hitungannya. bikin sirip. Ada hitungannya. Turun surface levelnya makin turun. Iya, makanya kita minimal bisa berenang, jadi kalau kita tenggelam kita jadi Atlantis. Jadi kita saling insang dulu. Manusia ikan. Aduh. Jadi jimbe. Jimbe. Ya kayak gitu sih. Lebih ke banyak workshop mungkin ya. Ya, workshop. Workshop ya. Sertifikasi gitu ya. Lu Nggak perlu sampai sertifikasi sih sebenarnya. Tapi kayak karena pernah kita bilang sebelumnya kemarin lah, ya, pokoknya daya belajar apa hal-hal yang lain lah, misalnya kayak les traktor gitu kan tadi. Les traktor apa? Iya, kan siapa tahu. Siapa tahu ada Siapa yang kemampuan. Ya, kalau pelajaran udah bagus, nggak perlu les pelajaran, jadi ya ke sana arahnya. Les reparasi sofa. Itu penting loh. Maintaining rumah. Banyak yang nggak ngerti loh, kayak siapa? Sofa nih, kenapa kan? Atau Iya. meja nih, kenapa-napa. Kalau nggak ngerti cara pakai toolsnya atau misalnya sebenarnya tuh kayak common sense kan bisa kan. Cuma kan ada beberapa orang mungkin yang gua kurang paham juga ya kenapa ya. Nggak tahu ya, mungkin perlu les itu loh. Gue pernah sampai sempat kepikir kenapa zaman dulu di sekolah nggak ada pelajaran namanya common sense. Common sense kan apa? Masuk akal.
hal yang masuk akal yang emang yang apa common sense itu kan indra ya, indra common, hal yang umum gitu, pengetahuan umum lah tentang bagaimana lu bikin KTP, bikin SIM, urus pajak, urus ini, kenapa nggak ada dulu? Sayang banget. Make sense. Ya semoga sekarang, nah nanti lah. Oke. Seru. Lanjut set. Wah, pas banget nih. Tadi lo bilang kan, kadang ada yang nggak ada tugas lagi. Jadi menurut lo PR tuh perlu gak sih? Karena ada tugas lagi. Oh, PR perlu nggak? Pekerjaan rumah. Tergantung tadi. Kalau perlu nggak? Ya kalau dia aktivitinya dengan orang tua, serba salah sih. Kita nggak bisa mempukul ratakan semua keluarga itu mendidik dengan cara yang sama. Ada beberapa orang yang lebih apa namanya ya, istilahnya office worker gitu loh, yang kerja sampai malam jadi nggak bisa urus anak, justru disekolahin biar dia belajar. Ini kalau PR ya jangan terlibatin orang tua gitu, udah sibuk sama kerjaan jangan terlibatin, kan banyak yang kayak gitu. Kalau tapi mau gimana kan, karena ekspektasinya dibuat seperti itu supaya adanya Peran orang tua, komunikasi orang tua terhadap anak gitu. Karena banyak sekarang ini mungkin ya beberapa keluarga itu jadi ya fokusnya cari uang aja gitu ke orang tuanya, terus anaknya jadi nggak keurus, jadinya didiknya juga jadi dalam konteks asal-asalan hidupnya gitu loh. Jadi karena nggak ada kontrol orang tua. Betul. Orang tua juga pengen kontrol sebenarnya, pengen ngawasin juga, cuma gimana? Harus kerja. Kok nggak kerja nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak serba salah. Ya? Iya, snowball effect gitu. Oke, ada pertanyaan lanjutan deh. Nanti PR perlu nggak? Menurut lu susah ngomongnya kan? Nah, ada gue bacain dulu sampai full ya. PR perlu nggak? Anak-anak kan udah lama di sekolah, pulang waktunya harusnya main dong. Kalau misalnya sekolah udah lama, kayak orang kerja tadi, pulang masih kerjain PR, waktu mainnya gimana? Gitu. Waktu mainnya bisa, ini tergantung gurunya sebenarnya. Bagaimana cara gurunya mengajar, membuat anak itu belajar tuh menyenangkan, supaya merasa ketika dia belajar tuh kayak main. Gitu. Tapi apakah semuanya bisa begitu? Enggak. Belum tentu. Gitu kan. Makanya sekarang kan gamifikasi kan bagus banget kan. Gamifikasi itu mengubah metode semua jadi metodenya game. Belajar bisa, kerjaan bisa, training bisa, belajar bisa gitu loh. Ada dengan metode main game, lu juga belajar. Dengan cara main game, lu juga ini. Gitu. Jadi kalau kapan mainnya ya sebenarnya ngatur waktu kan. Kenapa lu perlu ada PR kalau di sekolah udah bisa? Setuju gua kalau statement itu. Nambahin beban aja sebenarnya. Tapi ya, tadi kalau masanya masih kecil ya nggak perlu lah sebenarnya menurut gue. Kalau levelnya udah SMA, SMP pun kayaknya nggak perlu deh. SMA deh baru. Ya tadi untuk bangun mental. Karena kan kalau zaman masih SD atau SMP itu lu bersosialisasi itu umurnya. Kenalan dengan orang, teman, bagaimana mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Memisahkan, lu tahu nih buruk jangan dideketin atau apa jangan diikutin, yang baik diikutin atau nggak dilanjutkan gitu. Pas kecil. Tapi kalau SMA kan kayak gitu udah paham gitu loh, udah dewasa, udah punya KTP gitu. Jadi kalau dikasih PR banyak itu wajar untuk bangun mental. Kerjaan yang bergadang-bergadang tuh harus bergadang ya, mungkin buat biasa bergadang juga kan. Kurang tahu ya gue. Tapi lebih make-nya kalau PR tuh ke orang yang lebih gede lah, SMA, kuliah kan, kayak kuliah dapat tugas kan. Kayak dosennya patungan gitu, yuk tugas bareng-bareng yuk, wah tugas, baru kelar tugas besoknya ujian, wah. Kalau gue sih, gue setuju sama statement tadi sih. Kalau gurunya memang udah well explained di sekolah, dia bisa memastikan muridnya ngerti, nggak perlu ada PR lagi. Bahkan gue pernah dengar statement, PR itu diberikan karena gurunya nggak yakin. Betul. Anaknya udah ngerti, makanya dites lagi, PR lo bisa kerjain nggak? Which is PR pun kadang dikerjain orang lain. Ya. Ya kan, jadi apa? Enggak. Parameternya apa? PR itu bukan alat yang bagus untuk mengukur itu. Iya. Lebih bagus ujian langsung di sekolah. Iya. Ujian kan lu nggak bisa diwakilkan, lu yang kerjain. Makanya. Nah, kayak Repot, gitu.
Tapi repot, nggak segampang itu juga bikin bangun ujian kan. Benar. Terus waktu main itu menurut gue penting juga. Karena kalau hidup si anak cuman belajar, Iya. bisa kuper. Iya, banyak tuh, gue pernah lihat tuh, yang di China itu, Iya. yang dibayar orang tuanya 20 tahun ya, buat sekolah sampai kuliah S2, nggak pernah main, nggak pernah ketemu teman, nggak mau belajar mulu. Lulus ya pengangguran cuy. Iya, Dia nggak mau nggak kerja, jamin. dia nggak mau kerja. Soalnya udah capek dari Iya, kecil. dia balas dendam sama orang tuanya. Ngapain lu kerja lagi? Gue udah semua Iya. hidup gue menderita. Iya. Memandang hidup sebagai penderitaan jadi. Iya. Iya kan? Kasihan. Harus balance lah sebenarnya. Iya. Jadi waktu main harus ada lah. Harus, gue bilang bukan pilihan, harus ada lah. Iya. Karena anak kecil ya waktunya memang waktunya explore sana sini juga. Iya, bukan main, maksudnya konteksnya kayak main apa gitu ya, kayak main game itu bukan Iya. juga. Maksudnya bersosialisasi, waktu dia eksplorasi bener. Bagaimana mengetahui dunia ini gimana, gitu loh. Terus kalau tadi anak SMA harus dikasih waktu PR lebih banyak dan udah saatnya itu, gue kurang setuju sih. Kalau menurut gue justru anak SMA itu waktu-waktunya mereka rebel gitu. Quote unquote ya. Maksud gue coba sana sini yang meskipun jangan, coba aja. Banyak yang kayak gitu. Nggak semua, tergantung sistem sekolah, sistem keluarganya. Cuman tingkat curiosity-nya lebih tinggi lagi. Plus udah makin dewasa berasa ya udah seharusnya lah gue mampu bertanggung jawab atas keputusan yang gue pilih. Iya. Maksudnya tadi kalau ada PR, Kalau ada PR lebih wajar ke anak SMA. Oh iya. Terus peran orang tua tadi, ya kan, peran orang tua juga menurut gue sangat penting juga. Secapek apapun dia anak lu. Ya mau gimana? Kalau dibilang life is not fair, ya emang. Kecuali lu anak sultan sekali lagi yang itu kan harus kerja, iya. atau Harus menantu kan. iya, menantu sultan. Ya mau gimana? Ya nggak ada pilihan. Bagi waktu susah bagi waktu. Ya semua juga rasakan hal yang sama, gak cuma lu. Bahkan kita adalah emang orang-orang yang average gitu loh. Kita orang-orang yang ya semuanya juga kayak gitu. Ya. Cuma segelintir orang tuh hidupnya bisa nyaman banget gitu. Jadi peran orang tua tuh menurut gue penting banget untuk hadir di kehidupan anaknya, apalagi pas masih usia tadi SD, SMP. Karena ketidakhadiran orang tua di saat umur mereka saat terdevelop itu, ketika dia dapat nilai-nilai dari luar yang nggak bisa bilang di rumah pasti bagus juga, tergantung orang tuanya. Ya. Cuman ya dia kan mirip lah kayak lu lah, gitu lah. Dikit banyak lah. Kalau nilai yang lu kasih, ya mirip lah. Kalau lu kesel, ya lu lihat diri lu juga lah. Lu juga gitu. Tapi kalau lu udah nggak hadir, terus lu komplain kenapa aku jadi kayak gini, ya susah juga. Gimana dong nggak kasih nilai, nggak kasih waktu ke anak lu. Dan efeknya tuh susah loh. Makanya ada orang bilang kan, anak itu, kita ngomong gini ya based on teori juga ya, belum punya anak sendiri gitu. Iya. Cuman gue menyetujui ini sih, kalau anak pas masih muda itu kan dia menyerap ya, kayak spons gitu ya. Apapun yang diomongin dia serap. Udah gede, udah susah, lu mau ngomong dia punya nilai-nilai dari luar, dengar sana, dengar sini, ditambah sosial media saat ini. Jadi lu mau ngomong kadang juga apa sih, papa mama tahu apa sih gitu. Tahu apa sih lu? Iya. Bacot. Itu faktanya terjadi di lapangan kayak gitu. Itu pun orang tuanya ada hadir loh, ya. Apalagi yang gak hadir gitu. Lu bagaimana mau udah gue pergi aja gini segala macem, rasa hormat, respectnya udah gak ada. Mungkin ada segelintir yang walaupun orang tuanya juga pekerja keras kayak gitu, anaknya nggak keurus ya dalam tanda kutip, tetap anaknya juga nggak macam-macam gitu. Ada juga. Segelintir rapi lah kayak gitu. Iya. Kalau kita ngomong yang paling rasional aja lah. Iya. Kalau lu nggak ajarin apa-apa, ya lu expect apa? Iya. Ibarat anjingnya diajarin. Iya. Cara kencing gimana, nggak buang sembarangan. Iya. Lu bayangin kalau dia buang pup sembarangan, lu nggak bisa komplain dong. Iya, Lu ngajarin,
ya kan? Ada potty trainingnya. Hah? Potty training namanya. Poti, Potty. papi. Potty training kayaknya. Training untuk dia bisa buang air di mana, di tempat aja gitu loh. Kayak gitu, anjingnya diajarin. Masa nih anak lu nggak lu ajarin? Buat berak. Buat, ya nilai bukan buat berak. Nilai-nilai yang baik gitu loh. Jadi perlulah invest lah, waktu lah ke sana. Kalau nggak mau ya jangan punya anak dulu, Wah, tahan dulu. ini pembahasan yang beda nih. Iya. Nanti kita Meskipun nggak bisa dibilang ideal juga ya, nextnya mungkin. nggak bisa dibilang ideal. Iya. Ya Susah. semua ini Susah lah, nggak ya. Nggak. perlu adjust lah memang lah. Nggak ada nilai pakemnya harus begini, nggak ada. Iya. Tergantung kondisinya, sangat personal. Iya. Iya, susah bilang juga. Cuman yang pasti harus hadir. Ya. Bentuk kehadirannya. Bentuk kehadirannya, nggak Beda juga mungkin ya. Mungkin nggak harus ada. Iya, ada telepon istilah, kek, iya. video Tetap, call. iya, apalagi yang beda negara yang misalnya orang tua kerja di luar negeri atau anaknya sekolah di luar negeri gitu. Iya. Gitu. Ya karena kenapa ini penting meskipun kalau kita mau selfish apa hubungannya sama gua? Ya generasi ke depan bisa dilihat dari sekarang, Iya. gitu loh. Kalau nggak dibentuk dari sekarang, Society lu mau yang expect gimana? Ya balik lagi ke tadi tuh, akan menciptakan behavior Indonesia kayak gimana? Gitu. Kita mau lebih baik kan, betul. siapapun presidennya. Tapi kan nggak ngaruh siapapun presidennya, kalau lu nggak hadir juga gimana ya? Presiden yang ini nih, yang ini maksudnya. Nanti dipasang di yang enggak. Harusnya kepilih sih. Ya sudah, udah 2 putaran. Ah, benar. Jadi satu putaran, next. Satu putaran apa 2 putaran? Ada nggak mata pelajaran yang seharusnya ditambahin di kurikulum sekarang? Tadi berbahas. Udah bahas. Tadi kata lu Common sense. Common sense. Serius, gue ngerasa ya banyak anak-anak cilik-cilik itu juga, tapi beda sih. Ada yang kayak gue lebih ngerasa lebih respect anak kecil yang main gadget. Kenapa? Karena dari gadget tuh dia bisa eksplorasi banyak, sehingga dia tahu dunia ini bergerak tuh gimana. Jadi common sense dia ada. Dibandingkan anak yang gimana ya, nggak ada common sense-nya gitu loh. Jelas-jelas ini harus begini gitu loh. Apa sih, gimana sih? Contoh. Yang kayaknya ini harusnya nggak perlu lu pusingin tapi pusingin. Kalau gua ada contoh misalnya, gua pernah dengar ini nggak tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Cuman mungkin nggak terbiasa gitu. Ngomongin WC jongkok sama WC duduk. Oke. Ya. Kalau WC mungkin di rumahnya adanya WC jongkok. WC duduk. WC duduk. WC duduk kan sekarang mostly begitu ya bentuknya. Meskipun ada juga Begini. yang WC-nya jongkok seperti ini. Iya. Gitu ya. Nah, karena dia pergi ke tempat yang masih kuat tradisional, adanya WC jongkok. Iya. Dia bingung gimana cara pakainya. Kalian bingung kan? Ada yang nggak ngerti cara pakai WC jongkok. Ada guys, sebenarnya ada manusia begitu nggak pakai jongkok. Gue pertama kali denger, gue ketawa. Gue merasa, tunggu, susah di mana? Itu kan bolongan di sana ada airnya. Iya, tapi nggak bisa ngomong gitu juga loh. Lu misalnya nih, kalau lu nggak pernah, misalnya nih ya, kalau kita ngomongin, lu selalu misalnya pakai WC jongkok deh, ya tinggal jongkok, jebret, cebok, kelar gitu kan. Ya lu pakai celana lagi dong. Iya. Keluar WC. Siram, jangan lupa siram kan. Jangan membuat. Tapi ada loh, fun fact. Di negara tertentu, yang nyiram tuh orang setelahnya. Oh, hemat air ya? Bukan, tradisinya gitu. Gue cuma buang, yang nyiram orang setelahnya. Jadi pas lu buka WC, lu udah disambut. Halo. Oh, berarti lu siram dulu dong berarti? Iya Selalu dong. ketika masuk lu siram orang Iya. sebelumnya dulu. Iya, baru lu. Lu punya pilihan. Lu mau tinggalin seperti itu, atau lu siram bertanggung jawab. Iya dong. Ya, tapi bisa hemat air. Hemat air. Ada tradisi bahkan di keluarga, kalau mau ke WC, dia tanya dulu semua orang. Mau ke WC nggak? Ke WC, ya udah ke WC semua. Ke WC baru siram. Hemat air cuy. Karena air kan makin kritis ya. Kayak gitu. Terus kalau lu selama ini WC jongkok, gue lanjutin tadi. Iya. Kalau selama ini WC jongkok, tiba-tiba ke Jepang, WC duduk, yang tombolnya banyak, kayak main PS. Itu lu juga kagok.
Sama kayak orang yang tadi yang WC duduk terus tiba-tiba WC jongkok, tapi WC jongkok kan nggak ada tombol. Bener, maksud gua lebih make sense, Iya. bingung yang itu. Iya. Karena banyak pilihan tombol, ini nggak ada pilihan cuy. Cuma satu. Itu tuh gak masuk akal di otak gua gitu loh. Even gua pun, let's say pertama kali ketemu WC duduk, karena terbiasa di tempat jongkok, bingung juga dong gimana caranya gitu kan. Apa jongkok di atas? Apa jongkok di atasnya, apa duduk gimana. Ya tapi nggak sebingung ini gimana ya nanya gitu, ini gimana, nggak gitu. Dia nanya ini gimana cara pakainya. Polosan mungkin ya. Iya, nggak cuma 1, 3, 4, 5 beberapa. Mungkin juga kalau misalnya kayak kita ngomongin showeran ya, di showeran biasanya yang pakai showeran ada banyak tombol macam. Iya. Ketemu tempat mandi yang pakai baskom, Gayung. ya, gayung. Bingung gimana cara pakainya. Pegang Ya ambil gitu. Dia bukan begini tuh, ini gagangnya nggak tahu pegang gimana kan? Iya. Begini, pakai gagangnya apa? Aduh dia lucu banget. Itu loh, common sense tuh penting banget makanya. Iya. Ajarin lah. Iya loh, itu maksudnya ya coba aja gitu, salah ya udah. Gak perlu nanya. Nah mungkin dia takut itu karena diajarin selalu. Kalau nggak ngerti tanya. Iya dong. Dan jangan coba dulu. Yang kalau nggak ngerti tanya. Kalau ada bingung apa tanya. Makanya dia kebiasaannya ini bingung ya, dia tanya. Ya. Bisa sih, bisa. Dari Bisa gitu juga kan. Bisa gitu juga. Cuma ya. Cuman ya lucu aja gitu loh, Ya, lucu aja gitu. Ini bukan teknologi yang super canggih gitu. Teknologi super canggih, gue masih bisa masuk akal gitu. Tapi ya sama lah, kita bayangin kalau kita di hidup di zaman sekarang, kita tuh tiba-tiba mesin waktu ada, terus lu balik ke berapa ribu tahun yang lalu yang belum ada teknologi apa segala macam, lu kan bingung juga ini pakainya gimana. Ya sih. Ya karena lu back to the past gitu, back to the past ya. Gitu lah. Jadi Lucu sih di perbatasan dulu. Lucu sih. oh gimana? Pelajaran apa sih perlu ditambahin? Pelajaran keuangan. Kan ya ada keuangan. Nggak semua sekolah ada itu. Akuntansi ekonomi kan ada. Cuman ngitungin neraca. Sama practical life-nya tuh enggak. Oh iya, yang tadi kan hal-hal umum kan. Iya. Cuman teoritis gitu. Iya. Kehidupan kayak tadi bayar pajak, gimana caranya? Nggak tahu. Iya, jadi bukan keuangan kan, tapi bagaimana hidup ke depan gitu loh. Urus KTP gimana caranya? Your next step gitu kan. Ya, Iya. urus KTP, Iya. SIM gimana, urusnya kemana, Kalau ketilang gimana caranya? mau beli rumah gimana Iya. caranya, Kalau mau kredit gimana caranya? ya mau merit gimana, Mau merit gimana? urus apa dulu. Iya. Itu nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada kan? Di sekolah gue sih nggak ada ya. Suara gue juga nggak ada. Ada nggak sekolah yang nggak ada? Apa sekolah kalian ada guys? Mungkin sekarang makin terbuka kali ya. Ya mungkin. Karena zaman dan segala Terbuka. macam atau di internet udah tersedia secara luas gitu. Ya, jadi hal itulah pasti diajar orang tuanya lah. Nah, Belum tentu. makanya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi mungkin serba salah sih kalau kayak gitu. Yang kalau misalnya kayak tradisi ya, kalau ngomongin kayak pernikahan mungkin nggak bisa kali diajarin. Kalau tapi ada deh sih, gue ada pelajaran apa ngomongin pernikahan adat tuh ada. Tapi kalau ngomongin bikin KTP, urus ini BPKB apa segala macam itu urus yang tentang kenegaraan itu perlu ada gitu. Biar tahu kan bikin paspor Yang sesuai identitas lah. Maksudnya ya yang yang personal lah. kreditnya, ya ke sendiri. Yang BPKB mungkin Ya mau cicilan kartu kredit nanti gimana, lah, itu mungkin masih bisa lah. KTP kan udah pasti semua orang punya KTP. buka rekening di bank Bukan gimana. itu. Bener, buka rekening di Iya. bank. Biasanya lu kalau hidup sendiri gimana? Lu Iya. bikin apa-apa nanya orang bisa sih. Bisa. Cuma kan yang kebanyakan Alangkah di sekolah baiknya ada gitu. dikenalin gitu. Biar tahu aja. Iya. Dan itu mungkin jadi ranah baru lu untuk ketertarikan akan pekerjaan tertentu kan. Betul. Oh ternyata ada begituan Oh, ya. iya, ternyata Menarik juga pekerjaan ya. Karena kan sampai sekarang kan kita masih aja nemu, oh ternyata ada ya orang kerja kayak gini ya. Iya. Kan ada kan banyak gitu. Bener. Oh atau enggak ini pelajaran tentang macam-macam jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Bener. Biar lu tahu lu perlu kuliah atau enggak. Iya. Karena ada tracknya, ada yang track bukan kuliah, ada track kuliah gitu kan. Gitu. Kayak, Setuju. oh ada pekerjaan ini. Oh ternyata lo ada orang yang kerjain ini gitu loh. Misalnya contohnya susah. Gitu. Naik sih. Banyak sih sebenarnya. Kita ngomong gini bukan cuma komplain sih, tapi maksudnya ya kita bangkitkan awareness-nya bahwa memang butuh gitu. Ya sama ya.
Nggak cuma ini ngomong spesifik pendidikan doang, kalau Butuh ngomong sih, area lain butuh juga sih ada. susah ya, kalau ngomong butuh sih belum tentu juga ya, tergantung. Ya, next Menteri Pendidikan Coba tahu kalian. mungkin bisa lebih polling gitu kali ya. Nanya keluhannya apa sih di dunia pendidikan. Susah sih kalau gitu sih, karena kan nggak pukul rata, susah. Ya, setidaknya Membuat menampung satu sistem untuk aspirasi. semua emang susah, susah emang sulit. Makanya harus dinamis sebenarnya, atau enggak case by case. Jadi bikinnya, makanya nggak bilang merdeka kan, tapi nggak tahu merdeka tuh berada di jalannya atau enggak. Masih banyak yang bisa dikembangin. Betul. Next, sekolah negeri atau swasta? Gua selama hidup bersekolah maksudnya kebetulan di swasta. Di negeri kenapa tidak? Karena ini tanpa mendiskriminasi siapapun, tapi majority yang sekolah di negeri itu nggak semua sih, ada sih, cuman kayak kubu tertentu di sekolah swasta, kubu tertentu sekolah negeri gitu. Ah, Jadi kayak yang sekolah negeri majority yang isinya kubu ini, kaum kaum ini gitu. Yang swasta kaum ini, mungkin lebih ke stereotype kali ya. stereotype. Sehingga orang tua kita saat memasukkan kita ke sekolah, itu kan bukan pilihan kita juga kan, Salah satu konsiderasi. ke sana konsiderasinya. Kecuali berbaur gitu ya. Tapi ada juga sekolah-sekolah negeri yang majority-nya kaum tertentu juga yang anomali gitu. Kayaknya aneh Ya. lihat kaum ini di sekolah negeri gitu. Ini sekolah negeri nih. Iya. Kayak contohnya misalnya, swasta gitu. gue kasih contoh misalnya, kalau kita lihat orang bule ngomong bahasa Mandarin kan kayak, hah? Kok bisa ngomong Mandarin? Mentok lagi. Iya. Ya apalagi orang bule ngomong bahasa Jawa gitu, hah? Iya, mentok lagi. Iya, kayak gitu loh. Lebih ke stereotype kayak gitu. Cuman kalau misalnya, kenapa perlu ada negeri swasta label gitu ya, karena backup dananya ya. Kalau sekolah negeri masih disupport Bos. pemerintah dananya, meskipun Dana bos. nggak semuanya juga ya. Biaya Operasional, Basis. bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah. Kalau swasta ya sendiri, pakai keuangan sendiri. Mana yang lebih baik? Tergantung lagi negeri Iya, mana. kalau ngomong lebih kan susah lah. Kita ngomongin yang lain lah. Iya, tergantung lagi sekolahnya. Nggak semua sekolah swasta bagus juga. Betul, Nggak makanya. semua sekolah negeri jelek juga. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, bagus juga gitu. Tergantung sekolahnya, tergantung sistem sekolahnya. Cuma sekarang sistem sekolah sekarang udah nggak bisa asal masuk, harus per region, Zonasi ya, zonasi. sesuai dekat rumah ya. Iya, untuk meminimalisir kemacetan. Benar. Sesignifikan itu gua nggak tahu. Tapi masuk akal. Soal kemacetan mungkin yang bangun pagi dari itu. Ngapain lu bangun pagi-pagi demi sekolah yang 1 jam Ya, jauh-jauh? nanti kalau siapa tahu dia kerjanya di tinggal Jakarta, kerja di Tangerang kan bisa melatih itu. Ya, bisa sama juga lah. sih. Terus habis itu di sekolah swasta nggak tahu sih, gue cerita dari sekolah swasta aja deh, karena gue seumur hidup di swasta. Kalau di sekolah swasta biasanya sekolah itu ada label, misalnya ini sekolah Kristen, ini sekolah Katolik, yang diajarkan di dalamnya sesuai agama yayasan sekolah tersebut. Misalnya sekolah Katolik ya pendidikan agamanya pendidikan agama Katolik. Lu mau agama apapun, lu belajarnya itu, gitu. Nah, kalau dia ada acara ibadahnya, lu ikut juga, kayak gitu. Nah, setahu gua kalau sekolah negeri lebih banyak pilihan ya. Tergantung lu agama apa, lu ibadahnya apa, gitu. Terus kalau dari segi lingkungan di swasta mirip kayaknya sama negeri ya, lebih ke situnya sih. Yang paling nyaman aja, yang mana menurut gua? Nah, mungkin ada satu lagi, karena tadi kaum tertentu ada sisi diskriminasi mungkin kali ya. Lu nggak kayak gua. Nggak tahu sekarang gimana, apakah masih berlaku seperti itu. Cuman pada saat di era gua dulu itu kental banget gitu. Iya. Lu beda banget sama gua nggak mau temenan sama lu. Lebih saranya kental banget lah. Iya.
Ya kalau sekarang mungkin lebih enggak kali ya, lebih open minded ya. Gen Z sekarang. Gen Z sekarang lebih open minded gitu. Jadi enggak jadi sesuatu yang gimana sih sekarang kalau buat gue. Kalau gue punya anak pun ditanya mau sekolah negeri atau sekolah swasta, yang paling bagus aja. Paling bagus, Sistem itunya, sistem pendidikannya. paling bagus. Iya. Mahal. Oh enggak. Kan bagus. Kalau ngomongin duit beda lagi, lo inget kan? Kemarin kita bahas. Ngomongin duit beda lagi, bagus secara masuk akal. Sesuai budget wise. Ya kayak gitu, nggak ada pokoknya harus swasta, harus Oh ya. tergantung lah. Lihat perkembangan ke depannya gimana. Gitu. Semoga sih ini bikin atau sih sebenarnya buat ngebahas topik ini dulu aja. Bedanya negeri sama swasta yang paling kental itu tadi. Kalau swasta biasanya satu spesifik kaum tertentu, misalnya agama tertentu aja, misalnya sekolah Kristen, atau sekolah Buddhis, sekolah Islam gitu kan. Iya. Kalau di negeri itu karena unik ya, karena gue pernah sekolah negeri di SMA itu dulu SD SMP di swasta, pas masuk SMA negeri itu kaget. Oh ternyata lucu ya, ternyata kayak gue sampai merasa zaman gue kecil gue nggak tahu kayak agama lain tuh kayak gimana. Kehidupan itu gimana? Wah ini beda banget, gue cuma nonton di TV aja. Tapi pas gue ternyata sekolah langsung, oh ternyata ya sama aja, sama-sama manusia juga gitu loh. Betul. Sama-sama manusia juga, sama-sama bisa berteman, sama-sama bisa bersosialisasi gitu. Agama mah benar-benar nggak ngaruh gitu loh. Iya. Di situ sih ngebuat oh ternyata gitu ya. Jadi stereotip yang selama ini ada di pemikiran gue tuh hilang ketika gue ketemu teman-teman yang beda-beda, beragam suku dan ras juga. Iya. Gak cuma agama, suku dan ras juga. Wah ada orang sini. Fanatik gitu. Jadi menurut gue sih kalau sama ini ya itu cuma bandingin dong. Kalau bilang lebih bagus ya beda-beda sekolah juga beda ya. Kita nggak ngomong bilang sekolah negeri bagus, kan ada sekolah negeri yang tidak kurang bagus, ada yang bagus juga. Swasta juga sama, ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Jadi swasta negeri cuma beda konsepnya di situ ya. Yang paling kental gedenya di situ. Sama gratis. Iya, kali subsidi tadi kan. Iya bos. Sekarang udah gratis 12 tahun sampai SMA lulus. Betul. Gitu. Tapi zonasi dengan slot bangku juga. Tapi walaupun ada oknum-oknum beberapa kadang-kadang jual bangku. Ya banyak lah, pasti Ya, praktek misalnya ya. ya gurunya buka toko furnitur, jual bangku. Bangku Futura. Tura, IKEA, Iya. hardware. Nah, ini seru nih. Kenapa metode pengajaran ya dengan konsep guru, kelas, murid dari zaman dulu tahun 1800-an sampai sekarang tuh nggak berubah-ubah. Padahal metode yang lain tuh udah berubah gitu loh. Bagaimana cara kita olahraga berubah. Bagaimana cara kita makan berubah. Cara kita berpakaian berubah. Kenapa metode belajar nggak berubah? Karena mungkin ketidakmampuan untuk beradaptasi mungkin kali. Maksud gua untuk merubah sistem tadi susah kan, yang udah ngelotok lama gitu. Disrupsi budaya itu sulit dilakukan, kaget. Nah, plus ditambah sarana equipping pengajar kita pun juga nggak segitunya juga. Ini nggak ngomong Indonesia dong, seluruh dunia loh. Kan sampai kuliah-kuliah di Indonesia juga sama kan, metode satu ruangan gede, satu profesor ngajarin dosen, ngajarin banyak mahasiswa. Konsepnya kayak gitu terus. Kenapa nggak berubah-berubah gitu loh? Apa karena itu udah terlalu bagus, udah memang paling ideal begitu sehingga yang nggak diubah-ubah lagi karena itu udah paling efektif yang bisa di ini. Ini kita bayangin misalnya ada di planet Namek gitu, kita ngomong planet Namek gitu. Yeah. Sekolah gitu juga gak? Ya, planet Namek kan cerita fantasi, fiksi yang dibuat oleh orang yang belajarnya juga sekolah juga gitu. Betul. Coba kalau ada di mana kita ngomongin kehidupan lain, di planet lain, di universe lain, dia akan mengajarkan spesies-spesiesnya, mengajarkan suatu apakah dengan metode sekolah juga gitu loh. Satu pengajar yang lain dengar. Iya, satu pengajar yang lain dengar gitu. Apa ada cara metode belajar yang lain? Iya kan?
Kalau cara belajar metode lain Tapi banyak kan, kita belajar tuh dari manapun sih, kan. bisa. Misalnya dia handout doang gitu materinya tanpa perlu dia ngajar, nanti baru didiskusikan. Ya itu sering, sekarang udah terjadi juga gitu. Ya, gitu ya. Dia nggak ngajar. Ya, ini kelompok ini bikin bab 1 sama bab 3, bikin bab 4, bab 5, ya nanti presentasikan. Ini Iya. minggu pertama, minggu kedua, udah. Yang kalau ada yang nanya, berisik lu masalahnya. Ya duduk, udah ya, ini ya jadi begini, guru cuma jelasin apa baca rangkumannya aja. Oke, minggu depan kelompok ini ya. Itu udah dilakukan. Oh, gua tahu. Kita juga belum siap sebagai pembelajar untuk aktif mencari tahu itu bagus. tanpa disuapi. Iya. Kalau kita punya mental yang cari tahu, Rasa ingin tahu rasa tinggi ingin tahu banget ya. tinggi, ya mungkin bisa berubah. Mau belajar lagi ya. Jadi Iya. nggak terpatok sama sekolah. Justru kan sekolah itu kayak dalam tanda kutip mengekang ya. Lu harus belajar ini, konteks ini doang gitu. Iya. Nggak diberi kebebasan gitu loh. Betul. Untuk eksplorasi banget. Benar. Gitu sih menurut gue ya. Benar. Kita sebagai pembelajarnya yang nggak aktif, kalau nggak dicekokin ya kita nggak belajar. Ya. Gitu. Kalau misalnya kita udah aktif, kita malahan lebih aktif dari si pengajarnya, mungkin bisa saling diskusi kali. Ya udah, kalian udah dapat apa? Misalnya gue dapat ini sebagai pengajar yang mungkin memberikan rambu-rambu, oh begini yang dia tahu. Ini hasil riset dia atau nyari dari mana-mana buku segala macam. Saling berdiskusi di forum belajar itu. Jadi nggak ini yang dirasa lebih pintar daripada ini, tapi malahan saling diskusi. Kayak forum ya? Iya, yang ini pun bisa sambil belajar. Itu. Iya, kayak gitu. Cuman apakah itu applicable ke manusia umum? Mungkin kalau kelas kecil bisa kali ya, menurut gue ya, kayak level SD SMP bisa gitu. SD lah. Ketika eksplorasi, jadi kayak misalnya temanya hari ini tanaman, coba kalian pelajari tentang tanaman di lingkungan kalian gitu. Wah, dicari dong tanaman apa ini tanaman apa, difotoin, dikumpulin, nanti kasih gurunya, ini ketemu tanaman ini tanaman apa ya gitu. Gitu kan bagus ya, maksudnya lu eksplorasi dapet, terus kayak lu jadi bingung kan, bukan bingung, maksudnya menantikan terus minggu depan nanti temanya apa lagi gitu loh. Topiknya, ayo sekarang kita ngomongin kendaraan, fotoin kendaraan-kendaraan yang pengen kalian ketahuin gitu. Nanti gurunya mungkin kasih fun fact, oh kendaraan itu biasa bahan bakarnya beda loh. Ngomongin EV, ngajarin ini, oh jadi pengetahuan aja gitu loh. Nanti kalau mau yang scientific, misalnya kayak lebih expertise, ya udah belajar di SMA gitu loh. Baru ilmu-ilmu tadi trigonometri itu segala macam ya di SMA yang pas sudah siap gitu loh. Setuju sih. Lebih ke situ sih gue bilang sih. Ya karena kita belum siap juga ya dengan belum siap juga. Ya, perubahan kayak gitu sih masif sih sebenarnya sih. Tapi karena metode belajaran itu bertahap ya, tahun ke tahun, yang udah dilanjutin turun-temurun, kalau ngeganti satu, susah cuy. Yang lainnya kan nggak berjalan seiringan gitu. Betul. Jadi kalau mau ganti sistem memang, Jepret, kalau mau ganti jepret nggak bisa. Karena kan yang udah di akhir ini, udah mengalami yang begini. Ketika ganti, kaget. Iya sih. Sulit juga ya. Susah. Makanya kan dibikin kurikulum merdeka kan, makanya diajar serah lu mau yang kecil diganti dulu, pelan-pelan nanti lama-lama ganti semua. Lebih baik eksplorasi dan diciptakan rasa penasarannya sih. Iya, kalau kecil. Kalau masih kecil, udah gede mah penasarannya mah jangan terlalu liar. Betul. Oke. Ini sama nih, mirip-mirip nih. Pengalaman soal pendidikan pas di sekolah. Iya, itu Sama, banyak ya. mirip ya. Kalau yang tadi dia cerita guru bahasa Inggris tadi bikin suffix. Kalau gua yang tadi sejarah sama fisika. Sama ini kalau pengalaman pendidikan sebenarnya sempat dulu ada UN ya, kita ngalamin tuh namanya UN. Zaman dulu kurikulum Eptanas ya kayaknya, kurikulum awal-awal Indonesia ya. SD. Eptanas. Enggak, bahkan yang zaman-zaman dulu sepuh-sepuh kita pada dulu belajar kayak kurikulumnya namanya Eptanas. Bukan, sebelum Eptanas ada lagi. Ujiannya Eptanas. Kurikulumnya KTSP. Sebelum KTSP ada lagi. Ya apalah, begitu zaman dulu banget dah. Gitu. Terus pas gua ngerasa pas angkatan kita itu paling sering terjadi perubahan kurikulum.
Uji coba, uji coba. Iya, kita kayak kelinci percobaan. Ini diubah, tahun depan berubah lagi. Sempat kita nggak ada ujian nasional kan, kayak saya kalian tiap 2 tahun sekali kan. Gua selalu kena. Ada zaman SMP kalau nggak salah. SD, gua nggak- SD. SD nggak ada ujian. Iya, bener kan? Bener. Karena dia selang-seling tiap 2 tahun sekali doang untuk hemat budget kalau nggak salah waktu itu. Iya. Ya, karena printing kertasnya kan masif kan. Sekarang udah nggak pakai, makanya hemat budget banget. Terus Iya. meminimalisir adanya tindak Penjualan. ya penjualan joki-joki, kunci segala macam. Kunci jawaban Kacau. mahal loh itu. Mahal. Bahkan ya sekolah ikut serta loh. Iya, supaya tadi kan mungkin supaya namanya Akreditasi bagus. baik kan. Kacau. Buat apa gitu kan? Buat apa sih? Iya. Yang mengejar nilai itu buat apa? Lu kayak gitu justru dia terkenal sekolah yang melakukan tindak hal curang. Kebaik. Terus pernah ada momen pas ujian paketnya banyak banget tuh 20. Iya itu tuh, yang kata kita makanya 20 sama lu biji. sama. Padahal cuma dibalik nomor 1 Zaman- gua, nomor 3 Enggak. dia. Beda semua. Emang iya? Iya, Wah, rajin yang bikin soal. beda semua. Pas zaman tryoutnya 5 jenis soal kan, paket A, B, C, D, E. Benar. Tahun sebelumnya itu cuma A sama B. Pas angkatan kita tryout tuh 20 soal. A, B, C, D, E. Itu jadi ada, tapi seru sih. Gue punya teman, jadi gue koleksiin teman-teman gue yang paketnya beda sama gue. Jadi ketika belajar, kita 5 paket berbeda, kita bahas bareng-bareng. Nomor 1 A. Gue masih rajin itu sih. B, wah makanya. Gue belajar Pas lagi- sendiri. Pas lagi ujian nasional sih gitu-gitu. Pas ujian nasional dibikin 20 paket. Satu kelas cuma 20 orang, 20-nya semua beda. Betul. Gak bisa nyontek tuh. Garis nyontek boro-boro. Boro-boro. Soal beda, urutan beda. Iya. Di random gitu. Wah, itu udah nasib, terima nasib. Tapi dulu kemarin ada yang bilang ada bisa suwe, ada yang paket yang lebih gampang daripada yang paket yang lain. Benar. Padahal enggak juga kan, tergantung lu belajar apa ya. Benar. Lu kalau belajar pas lagi lu inget yang ini, lu ngerasa gampang. Kalau Betul. ini lupa, lu susah ya. Benar. Ya gimana? Tidaknya masih dalam koridor pembahasan yang sama. Kalau dikumpulin semua, dibandingin semua sama tingkat sulitannya. Tapi 20 Rajin soal yang bikin. itu udah sampai Rajin yang bikin soal. ya kan timnya gurunya banyak banget, ratusan guru bikin soal itu untuk serentak semua. Gue ini banget tuh. Zaman kita dulu tuh tiap kali ujian nasional ada tuh di TV rata-rata provinsi mana yang paling tinggi. Iya. Zaman kita tuh dulu Bali. Ini tuh. Lupa. Rata-ratanya 93,6. Keren. Gila itu. 6 pelajaran kan? IPA, matematika, bahasa Inggris Indonesia, biologi, Kimia. kimia. Itu kalau IPA, kalau IPS, geografi, sosiologi, Sejarah. ekonomi, Sejarah. belajar ada. Matematika, Indonesia, Inggris ya. Tiganya itu kan. Nah, tapi zaman sekarang kayaknya udah ganti kan. Terakhir-terakhir itu cuma pilih 4. 3-nya fix, matematika, bahasa Indonesia, Inggris. Dari 3 yang ini yang Pilih satu yang paling yang lu perminatan ini jago. pilih 1 doang. Enak banget itu. Kalau dulu gue boleh ambil, gue ambil kimia doang, ampun. Gue gak mau ambil fisika. Fisika susah banget, Iya, parah. susah. Tapi terbukti di 20 paket itu nilai lu nilai murni kemampuan lu. Iya. Kalau nilai lu bagus, which is gua bagus. Lu kelihatan lu beneran memang belajar gitu. Dari 6 itu apa yang masuk? 6 itu. 6. Lu IPA kan? Iya. IPA. Gua paling susah fisika. Gua Gue rasa Indonesia, bahasa Indonesia. Indonesia gua 80. Iya makanya, gue cuma dapat 80 doang. 80 udah gede. Tapi paling susah yang gue, yang lain 9 lebih. Oh, gua enggak. Paling Gua- kecil gue 80 itu. Iya, bahasa Indonesia paling kecil 80. Kayak fisika gua 60 ya. Oh, bisa 68 gitu deh fisika gua. Indonesia tuh, aduh buset. Kan sebelum, kayaknya tuh hari itu 2 deh. Matematika sama bahasa Indonesia sih gue deh. Matematika cuma 2 lembar. 40 nomor, gampang. Oh cepet. Indonesia, jebret buset. Sampai buka kayak kemana Iya, ceritanya banyak banget. Iya, cerita Baik cerita lu. gue udah baca 20 nomor udah ngantuk. Aduh, terus gurunya juga tidur doang. Gurunya kan dia nggak bakal pusing, lu nggak bakal nyontek gitu loh. Iya, 20 paket. 20 paket beda semua. Bener. Aduh, ingat zaman dulu. Bener. Tapi itu membuktikan kita emang nggak suka baca sih. Which is Ah. itu jadi krisis juga. Betul. Krisis Minat baca Indonesia sangat Iya. kecil guys. Bahkan termasuk Urutan. top down yang paling Bawah bawah loh. 200 berapa pun Iya. gitu. Parah kan? Sama deh. Literasi dan numerasi kita tuh kurang. Baca. Iya. Ditambah- Literasi lah, literasi. Iya, ditambah attention span kita makin menurun lagi gara-gara Iya, sosmed. Iya, sosmed.
baru 2 detik skip. 2 Iya. detik skip gitu. Iya. Itu attention apa namanya? Attention span. Berapa lama lu bisa fokus dalam satu hal? Itu sih Bagaimana cara Krisis meningkatkan ya? minat baca? Susah. Nanti kita caranya menurut gua kurangin lihat gadget. enggak dong, enggak. Baca Kalau paksa di baca. gadget itu isinya kontennya baca semua juga bisa. Lu skip juga. Tapi Ya udah, jangan di sosmed berarti. enggak, maksudnya gimana caranya membuat society yang minat baca. Padahal perpustakaan kita ya guys di Indonesia ya, khususnya di Jakarta nih, kalau daerah tinggal kalian Jakarta itu bagus-bagus loh guys. Kayak perpustakaan nasional yang di Senen. Atau lo daerah mana? Temen gue sering Putih ngajak. kan? Pokoknya gue sering di itu warna apa terserah. Kaca gedungnya kan? Itu bagus banget isinya Ya. dan gratis. Gratis, betul. Gratis. Tapi nggak ada peminatnya. Kenapa? Ya Apa karena karena buku-bukunya kurang bagus? Tapi bukan karena konten yang tersajikan saat ini bentuknya video. Gerak banyaknya dan segala itu. oh ya, maksudnya ada yang lebih sering mobile kan? Iya. Padahal banyak informasi lebih baik dan lebih jelas di tulisan. Gimana kalau zaman dulu ya kita ngomongin tabel pulsa ya, itu kita rajin banget baca. Rajin baca. Sekarang udah jarang loh. Jarang. Kayak zaman kita kecil sering ada banyak tuh majalah Bobo. Bobo. Ya. Gua Majalah beli tiap Bobo. minggu. Sekarang masih ada loh, Bobo. Iya, Bobo masih ada, tapi udah digitalize kan? Enggak, cetak masih ada. Yang dulu gue suka banget majalah Trubus. Terus gua enggak. Trubus suka baca ya. Karena National Geography, bukan di TV dulu. Kompas. Iya, dulu di majalah gitu. Iya. Suka udah baca-baca itu. Sekarang udah jarang ya. Mungkin dari kecil perlu ditanamin lagi sih. Iya. Baca cerita biasa dulu aja. Baca cerita Kita mulai biasa, suka juga suka karena baca. cerita-cerita seru gitu. Gambarnya. Ceritanya menarik. Oh, ada ini gitu. Coba aku tanya lu, Bobo, karakter apa yang lu ingat? Bobo. Terus? Udah. Paman Gober, lu tau gak? Paman Gober lu gak tau? Paman Gober mah dari Mickey Mouse. Sorry, Disney, cuy. Paman Kikuk. Nah, Paman Kikuk. Paman Gober mah beda. Ya, Bona, gajah yang pink. Ih, kurang baca Bobo. Gue dulu kan dibeliin guys, gue mau beli nggak boleh. Iya, gua ya fun fact nih. Fun fact. Fun fact. Bukan, ini sad history. Bobo itu setiap minggu ditawarin, ada yang mau beli Bobo gak? Iya, di jalanan sering. Makanya sekarang Bukan di naik. jalanan, di kelas. Ada tiba-tiba guru Oh, TK. kok gue dulu di jalanan ada yang jualin majalah Bobo gitu kayak Kayak koran koran jual koran gitu iya. ya. Oh, kalau gua guru sekretaris di TU gitu masuk. Mau keluar nih Bobo minggu ini PO, siapa yang mau? Ntar dikasih hari Selasa. Kumpulin dulu daftar uangnya siapa gitu kan. Harganya dulu 3.000. Iya. Uang jajan gua 4.000. Disuruh beli makan 4.000. Gua sering beli Bobo. Iya. Lo ngapain tiap hari pulang bawa Bobo? Bukan beli makan, tapi gue suka, gue baca. Terus ada hadiah-hadiahnya dulu. Iya. Ada jam tangan yang cepret gitu. Iya. Pensil, penghapus. Gue suka cerita-ceritanya. Itu membuat minat baca tuh sangat tinggi loh waktu itu ya. Tapi ketika udah SMP, SMA udah hilang tuh. Udah hilang. Sayang banget. Benar. Cuma masih ada yang dengan konten yang lebih edukasi gitu, yang lebih tinggi gitu ya, naik tingkatnya gitu. Betul. Banyak fakta-fakta unik juga gue tahu dari Bobo. Iya. Tumbuhan aneh misalnya gitu. Iya, Ada zaman dulu apa Rafflesia Arnoldi. Iya, itu terkenal Iya. banget tuh bukan di pelajaran biologi. Iya, gue tahu Bobo. dari Bobo. Bener. Tahu gak nih ada bunga yang wanginya kayak bangkai? Iya. Makanya itu loh, Kenapa perlu baca? disosialisasikan lebih lagi mungkin ya, sama digandeng sekolah sebagai mediator. Apa kita untuk- bikin ya? Bikin apa? Kita bikin Cerita, bukan podcast ya, apa ya? Bikin kayak tulisan. apa bentuknya, apa ya, berarti novel bukan, komik bukan komik kan gambar ya, apa ya, kayak tulisan cuma bentuknya kayak ngobrol tapi tulisan, jadi kalau orang baca tuh kayak ngobrol, kayak dengerin orang ngobrol gitu. Dan Kalau kayak skrip lah, mungkin skrip tapi dengan ada ini segala macam, jadi kayak ada kan, bisa lu bikin skrip lah, boleh gambar. bisa, boleh, Boleh. kita bikin, kita post terang nanti biar minat baca kalian naik. Benar. Kerjaan lagi. Nggak apa-apa, demi kalian, Tapi demi Indonesia lebih Demi baik. Indonesia lebih baik. Kita mulai dari kecil-kecil dulu. Tapi ya bener ya, si ini apa namanya,
anak yang sering baca gitu kreativitasnya lebih tinggi, Yes. jauh. Dibandingkan yang nonton video. Ini emang kan. Kita kalau kita baca, imajinasi kita lebih ke develop. Iya, karena dibandingkan nonton. lu bayangin itu gimana ya gitu kan. Emang gue masih lebih suka ke sebenarnya kalau baca yang novel gitu ya, itu lebih dalam kan. Daripada Kita film. bayangin scene-nya gitu, terus Betul. kita ngebayangin emosinya tuh lebih dapat dibandingkan Benar. nonton film. Betul, Kita pernah bahas juga kan. Mm-mm. Gitu. Ya, nanti kita lihat lah apa yang bisa kita lakukan. Ini kayaknya udah. Kurikulum yang ideal tuh kayak apa? Kurikulum yang melibatkan murid dalam berinteraksi juga dalam belajar. Kalau biasa satu arah doang, guru ngomong, murid terima, kelar. Tidak diberi kesempatan muridnya untuk nanya, bahkan nanya yang emang dia penasaran lagi tuh kayak ngapain lu nanya gitu. Nah itu tuh sayang banget sih. Perlu dibangun culture yang kayak gitu loh. Kayak ngapain nanya udah mau pulang. Ya, gue pernah denger ya. Kalau tahu ini enggak Skinny Indonesian 24? Skinny? Indonesian 24. Jovialda Lopez sama itu yang kemarin gue nonton. Nggak tahu. Nah, jadi mereka itu anak dari diplomat. Otomatis suka keluar. Bukan karena banyak duit, karena memang kerjanya gitu 2 tahun di luar, 2 tahun balik Indo, jadi sering pindah sekolah. Mereka bilang sistem pendidikan paling bagus itu selama ini di Denmark. Bukannya di Switzerland ya? Finland maksud lu? Finland ya. Yang mereka pernah itu mereka bilang di Denmark. Dia bilang mau orang paling kaya pun, orang enggak pun, kesenjangannya enggak kelihatan banget gitu. Ya karena kan itu negara maju sih. Terus Satu itu. Terus habis itu kalau di sana ketika ditanya ada yang mau nanya, semua rebutan nanya. Murid yang di sekolah itu semua rebutan nanya. Kalau di sini siapa yang mau nanya? Lu aja. Lu ngapain nanya? Udah mau pulang gitu ya, kan? minat bertanya aja kecil. Iya, Takut malah dapet tugas. bener. Padahal kan nanya ya nanya aja gitu. Mungkin tidak dibangun culture itu loh dan lebih mematikan rasa ingin tahu loh. iya Sayang banget. itu karena semua muncul dari keinginan tahuan. Iya, jadi apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Apa nggak Iya, boleh, udah. betul. Gini-gini aja udah. Bener. Bayangin aja gimana cara jadi pesawat Ya, kalau coba nanya, bu, gimana sih kita ke Mars? Wah, menarik kan pertanyaannya. Iya. Terus kalau gurunya nggak bisa jawab, bisa ya jawab. nggak apa-apa. Nanti ya, Ya ibu nanti cari ya, tahu dulu ya. itu kan. Gurunya Gitu. pun jadi tahu lagi. Iya, jadi eksplorasi juga. Iya. Berkembang juga semua. Lebih kayak gitu sih menurut gua sistem yang Ya, tapi sekarang cuma minimal sih sekarang di aplikasi sebenarnya ke orang tua masing-masing sekarang. Kalau misalnya pada milenial atau genzi sekarang yang udah bangun keluarga muda nih, yang nonton nih, mungkin dibangun habit itu gitu loh. Kalau anak yang sering tahu jangan dibilang ya jangan dimatikan rasanya. jangan. Iya, justru di encourage, dibimbing, digandeng juga, dirangkul, belajar sama-sama gitu. Benar. Demi kedepannya doang. Kita nggak bisa ngeliat sih depan bakal apa gimana. Cuma ya gitu lah. mari kita berharap lebih baik lagi dan kita pikir ya apa yang bisa kita contribute ya. Ya tadi kan kita bisa meningkatkan minat baca harusnya. Kita bikin nanti podcast kita semua tulisan. Makin gak 2 detik gitu. Nah itu lu mau cari view apa mau nyari ini makanya Kita bikin 2 versi berarti. dia yang kerjain. Gua bagian Nah, tadi baca. bikin mini short ini aja lah. Kayak misalnya kayak ada kita masih ada pertanyaan ini kita bikin. Lu tanya gimana di chat aja, nanti gue chat balik, terus lu bikin skripnya langsung ini, nanti gue bikin alur animasinya. Ya boleh lah, begitu lah ya. Ditunggu guys, semoga terrealisasi dalam waktu dekat. Gue nggak bisa bilang kapan, tapi dalam Iya. dekat kalian sama dekat kita beda. Dekat kalian 1 bulan, kalau kita 10 tahun kan nggak ada jaminan. Ya tapi kita udah berpikir Iya. mau, Lu kepikiran gitu? jadi paksalah, kecuali kalian. Apa kalian mau ikut jadi tim kita? Boleh sebagai kreatif di bawah sini, boleh. Mau dong kerjasama Sama atau ingin membuat Indonesia lebih maju. iya, Kalian kita terbuka. punya apa namanya? Minat Semangat baca. yang sama Ya, semangat yang sama dengan untuk kita. membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kita bisa collab lah. Pilih nomor 4. Nggak boleh. Nggak Nomor boleh 4. pakai tangan-tangan. Nomor 4. Pilih sesuai isi Nomor 4 hati kita, kalian. nomor 4. Hah? Nomor 4 kita. Kenapa kita 4? Tahun 2000 berarti. 2020. Cocok logi itu mulai.
Jadinya stay safe semuanya. Stay safe. Tuh pemilu. Stay safe semuanya. Kenapa safe kok? Ya nggak apa-apa, maksudnya safe dalam menyoblos. Ya, jangan coblos tangan loh. Iya, hati-hati. Ini kan udah selesai. Oh iya, ya udah. Sebetulnya putaran kedua. Kalau ada putaran kedua. Lu yakin putaran satu doang? Gak tahu. Menurut survei-survei sekarang sih. Bye bye. Bye semuanya.